Baik, halo semuanya. Kita kembali lagi dalam pembuatan sebuah website menggunakan HTML, PHP, dan MySQL. Pada halaman index ini, kita sudah menambahkan script PHP pada HTML-nya itu sendiri, sehingga website yang tersedia pada tampilan layar ini sekarang sudah secara otomatis menampilkan data yang ada di database di sini. Oke, di sini ada 3 data, diantaranya Muhammad Nasihin, Hikmatullah, dan Sumanto, dan telah tampil juga di website yang kita buat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat halaman tambah data ini agar mempunyai nyawa gitu ya, atau kita sisipkan beberapa script PHP dalam halaman create.php ini. Oke, untuk membuat halaman create.php ini agar lebih dinamis atau tidak statis dengan hanya HTML saja, berikut akan kita praktekkan langsung di aplikasi Sublime yang sudah kita buka di sini. Oke, untuk itu kita masuk ke menu create. Nah, di sini seperti biasa kita konekkan terlebih dahulu menu create ini ke menu koneksi ini, kayak gitu. Nah, ini menu untuk script koneksinya. Nah, di sini kita koneksikan terlebih dahulu. Caranya dengan mengincludekan file koneksi.php-nya. php include koneksi.php. Oke, titik koma. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita membuat beberapa fungsi terlebih dahulu di dalam menu body. Di dalam menu sini kita buatkan beberapa fungsi. Yang pertama, kita akan membuat sebuah fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak diharapkan gitu ya. Kita buat function namanya input. Ini kita belum mengupdate-nya dengan coding PHP. Oke, function input. Nah, input dari data ya, input data. Oke, ini kita arahkan ke atas dengan menekan Ctrl Shift direction atas. Lalu apa saja yang akan kita buatkan? Yang pertama mungkin ada 3 jenis. Yang pertama trim, strip slash, sama HTML special character. Oke, yang pertama kita data yang kita punya itu kita lakukan fungsi trim pada data yang kita gunakan. Yang kedua, kita gunakan fungsi strip slash pada data yang kita gunakan. Dan yang terakhir, kita gunakan HTML special char pada data yang kita gunakan. Oke, lalu kita return data. Oke, ini fungsi yang pertama. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah pengecekan dengan menggunakan percabangan untuk mengecek apakah ada kiriman dari form gitu ya. Oke, underscore server kurung siku request method underscore method sama dengan post.
Oke, ini kembali kita ke ataskan, enforce. Terus apa aja yang akan kita cek? Yang pertama yaitu untuk nama, sama dengan input underscore post nama. Jangan lupa titik koma. Setelah itu kita kopikan untuk jenis kelamin, alamat, dan email. Kita duplikat. Nah, ini kita tinggal kita select, terus kita Ctrl D. Ini untuk jenis kelamin. Terus selanjutnya untuk alamat, lalu untuk email. Satu lagi yaitu untuk nomor HP. Ctrl D, nomor underscore HP. Oke, setelah membuat sebuah percabangannya, selanjutnya kita membuat sebuah script SQL untuk menginsert data yang ada di database PHP MyAdmin ke dalam website yang akan kita masukkan datanya, kayak gitu. Caranya kita buatkan terlebih dahulu script SQL-nya. SQL sama dengan untuk menginputkan, untuk menginsert, berarti kita menggunakan script SQL insert into anggota ya, nama databasenya anggota. Nah, terus kita sebutkan nama-nama kolomnya. Yang pertama kolom nama, terus kolom jenis kelamin, alamat, terus email, terus nomor HP, lalu nilainya. Terus kita inputkan juga nilainya. Ini untuk kolomnya. Untuk sekarang untuk nilai kolomnya, nilai setiap kolomnya berarti values. Nah, di sini kita inputkan. Sini kita inputkan yang pertama itu nama, berarti diambil dari data nama. Oke, terus yang kedua kita inputkan jenis kelamin, berarti diambil dari data jenis kelamin. Selanjutnya yaitu alamat, email, dan yang terakhir yaitu nomor HP. Yang terakhir nomor handphone. Oke, jangan lupa titik koma. Lalu selanjutnya kita jalankan query-nya. Kita dikasih nama hasil sama dengan MySQL query. Terus jangan lupa koneksinya kita panggil, dan SQL-nya juga kita panggil, coding SQL-nya. Oke, titik koma juga. Nah, ini juga perlu kita cek apakah berhasil atau tidaknya query yang telah kita jalankan. Berarti di sini kita bikin percabangan lagi, if. Nah, kita cek untuk hasil, if hasil header. Nah, kalau berhasil berarti kita akan masuk ke location di index.php ya, di index.php. Nah, jika gagal kita tampilkan pesan mungkin data gagal disimpan gitu ya, data gagal disimpan. Nah, ini jika gagal ya. Oke, nah ini untuk tahap awalnya codingnya PHP-nya saya dari sini sampai sini. Di sini mulai dari pengecekan karakter sampai kita inputkan data
kita ambil data dari database kayak gitu. Lalu selanjutnya untuk bisa menginputkan data di sini lewat sini, kita harus mengubah coding HTML yang ini, menambahkan coding PHP ke dalam coding HTML ini kayak gitu. Caranya kita cari from action. Nah, di sini untuk actionnya sendiri kita buatkan server, kita panggil dulu PHP-nya, lalu echo kita tampilkan underscore server, panggil underscore server, kurung siku php underscore self. Oke, titik koma. Nah, untuk metodenya sendiri kita menggunakan metode post. Oke, selanjutnya kita coba terlebih dahulu apakah sudah berhasil atau tidak ada error. Oke, di sini terdapat error di line 20. Line 20 di create line 20 mana ya? Ada error di sini. Oke, kita cek errornya server request method. Oh, ini nih, mungkin ini katanya request method undefined index. Oke, method ya, method ya. Oke, kita coba sekarang. Oke, tidak ada ya. Cuma kita coba apakah berhasil atau tidak untuk menyimpan. Kita coba kasih masukkan nama, misalkan coba nama ininya perempuan, alamatnya misalkan Jakarta Utara, emailnya coba php@gmail.com, nomornya ini untuk nomornya. Nah, kita submit apakah sudah masuk. Oke, masuk ya. Coba. Nah, oh, di sini jenis kelaminnya jadi on ya, bukan jadi perempuan. Kita coba lihat di jenis kelamin. Oh iya, di sini kan dia hanya memilih, dia tidak mempunyai value. Harusnya ini kita kasih values terlebih dahulu. Values ininya laki-laki. Oke, lalu di sini value, di sini perempuan. Dia tidak mempunyai nilai tadinya, perempuan. Oke, kita ulang, coba kembali, tambah data. Nah, ini misalkan nama coba kedua, namanya coba kedua misalkan. Nah, ininya misalkan perempuan, terus masukkan alamatnya misalkan Jakarta Selatan, Mampang, emailnya coba aja @gmail.com, nomor HP-nya. Oke, kita submit. Coba kedua. Oke, dicoba kedua ini sudah benar. Untuk alamat, email, dan nomor HP-nya yang salah ya. Aduh. Di sini ternyata tidak memakai tanda dolar. Jadi di sini harus kita tambahkan tanda dolar. Dan di sini tanda dolar. Di sini juga tanda dolar. Oke. Sekarang pasti berhasil nih. Kita coba kembali. Kita tambah data kembali. Masukkan nama admin, misalkan admin coba ketiga nih. Ketiga. Oke, kita coba sekarang yang laki-laki, alamatnya Cawang, Jakarta,
emailnya misalkan mimin@gmail.com, lalu nomor HP-nya kita submit. Oke, nah dicoba yang ketiga berhasil ya. Sekarang ini admin coba ketiga, laki-laki, alamatnya benar, email sesuai, nomor juga sesuai sama yang kita input tadi. Nah, oke, pada video yang kedua tentang PHP dan MySQL dalam pembuatan menu tambah data kita cukupkan sampai sini. Dan untuk video nanti selanjutnya kita akan memberikan script MySQL dan PHP-nya pada tombol upgrade dan delete ya. Jadi sampai saat ini kita sudah bisa menampilkan data dari database, terus kita juga bisa menambahkan data. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.